Jangan pacaran sama ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel KOSIS. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang jangan pacaran sama ketua OSIS. Kenapa? Karena ada 5 hal yang akan saya beritahu kepada teman-teman semua yang ingin pacaran sama seorang ketua OSIS. Yang pertama adalah teman-teman akan merasa sering ditinggal. Kenapa begitu? Karena seorang ketua OSIS pastilah punya banyak sekali kegiatan, bukan hanya 1 atau 2 kegiatan saja, akan tetapi sebuah rangkaian program kerja dalam 1 tahun. Dalam sebulan saja seorang ketua OSIS bisa mempunyai program kerja 5 hingga 6 atau bisa juga 10 program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang ketua OSIS. Memang kegiatannya itu dimotori juga oleh koordinator seksi bidang, akan tetapi seorang ketua OSIS sebagai pemimpin tentunya tetap mobile untuk bisa terus membantu semua kegiatan dan menjadi seorang pemimpin itu pastilah tetap mempunyai tanggung jawab yang besar akan suksesan suatu kegiatan atau program kerja yang telah disusun bersama. Jadi karena itulah teman-teman akan sering merasa ditinggal, bukan hanya merasa tapi memang sering ditinggal. Akan tetapi tidak semua ketua OSIS seperti itu. Namun 75% hingga 80% dalam perkiraan saya ketua OSIS pasti meninggalkan teman-teman yang memaksakan diri untuk pacaran dengan seorang ketua OSIS. Yang kedua, teman-teman akan merasa sering tidak terurus. Kenapa teman-teman bisa merasa tidak terurus? Karena seorang ketua OSIS jika dia memang benar-benar fokus dengan OSISnya dan benar-benar bertanggung jawab dengan OSISnya, pastilah dia lebih mengutamakan OSIS daripada pacarnya. Kenapa begitu? Karena pacar oleh ketua OSIS dianggap sebagai yang teman dalam asmaranya. Akan tetapi jika organisasi OSISnya dia anggap sebagai sebuah tanggung jawab yang besar, dan apabila ditinggalkan maka dia akan merasa sebagai ketua OSIS yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi jangan pacaran dengan ketua OSIS. Sekarang lanjut yang ketiga. Teman-teman meskipun pacaran satu sekolah dengan ketua OSIS pasti akan merasa seperti LDR, teman-teman. Kenapa begitu? Karena ketika teman-teman mau dekat, terkadang ada pengurus OSIS yang Kak ini bagaimana? Kak ini kegiatannya bagaimana? Jadi seperti itu, ada saja yang mengganggu jika di sekolah. Jika di luar, teman-teman juga akan merasa kesulitan untuk bertemu dengan pacar teman-teman. Karena pacar teman-teman pastilah meskipun dengan di hari weekend, seorang ketua OSIS itu biasanya tetap memikirkan program kerjanya, teman-teman. Apalagi seorang ketua OSIS itu kan baru belajar berorganisasi, jadi pastilah dia pusing dengan kegiatannya, teman-teman. Jadi jika teman-teman masih mau pacaran dengan seorang ketua OSIS, siap-siap untuk merasa LDR. Sampai di sini, sampai dengan tips yang ketiga, masih mau untuk pacaran sama ketua OSIS? Masih mau untuk pacaran sama ketua OSIS. Selanjutnya yang keempat. Oke teman-teman, yang keempat ini, jika teman-teman ingin pacaran sama ketua OSIS, maka harus siap-siap untuk merasa seperti tetap jomblo. Ya, sama aja pacaran dengan ketua OSIS dan tidak pacaran sama ketua OSIS. Kenapa? Karena teman-teman meskipun punya pacar dan pacar teman-teman ketua OSIS, teman-teman itu akan dijadikan sebagai waktu luangnya saja atau berbagi kesedihannya saja. Karena ketika seorang ketua OSIS itu sibuk dengan organisasi
gurunya, sibuk dengan kegiatan OSIS-nya, maka dia akan jarang untuk melihat teman-teman. Kemungkinan jika ketua OSIS itu sering menghubungi teman-teman, sering menghubungi pacarnya, maka kegiatan OSIS-nya mungkin sedang ada masalah seperti itu. Jadi tetap akan merasa jomblo, teman-teman. Dari penjelasan saya tadi mungkin masih kurang jelas, saya perjelas lagi, teman-teman. Kenapa jika pacaran dengan ketua OSIS itu akan tetap merasa jomblo? Karena jika teman-teman pacaran sama ketua OSIS, teman-teman itu sadar atau tidak sadar pasti sering dihiraukan, karena seorang ketua OSIS itu fokus, meskipun tidak fokus dengan keorganisasian OSISnya, pastilah seorang ketua OSIS itu akan memikirkan 24 jam tentang OSISnya itu. Yang terakhir, yang kelima, jika kalian atau teman-teman semua pacaran dengan ketua OSIS, siap-siap dengan konsekuensi yang kelima ini, dinyinyirin teman satu sekolah. Kenapa? Karena biasanya jika teman-teman pacaran sama ketua OSIS, akan menjadi buah bibir, teman-teman. Oh, si itu ya, dia pacarnya ketua OSIS. Mungkin hanya numpang terkenal saja, numpang populer saja, kan biar namanya terangkat. Seperti itu. Terkadang ada yang seperti itu, teman-teman. Dan ini memang terjadi waktu pengalaman saya dulu. Tidak usah dibahas lah. Karena jika teman-teman pacaran sama ketua OSIS itu terlihat sebagai ya hanya sekedar status saja, jalan untuk mengadakan pertemuan kencan dan lain sebagainya jarang, atau ya sekedar ngobrol juga jarang, tapi merasa sebagai pacar dari seorang ketua OSIS. Nah, apa enaknya? Kan seperti itu, teman-teman. Yang terakhir ini sebenarnya adalah suatu perasaan yang akan sedikit membuat teman-teman sakit hati karena dinyinyirin oleh teman-teman satu sekolah. Ya, teman-teman akan dianggap sebagai orang yang hanya numpang populer, gitu, teman-teman. Hanya dianggap sebagai numpang populer. Oke, itu saja 5 alasan kenapa teman-teman jangan sampai pacaran sama ketua OSIS. Untuk semua ketua OSIS, saya mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya saja saran dari saya, karena memang pacaran itu tidak baik, teman-teman. Pacaran itu mendekati zina, dan pesan dari agama saya, wala taqrabuz zina, jangan sampai mendekati zina. Itu saja itu yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Jangan sampai pacaran, meskipun bukan ketua OSIS, bukan sama seorang ketua OSIS, jangan sampai pacaran. Jaga diri teman-teman, baik dengan di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat.